Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Bung Alfitoni dan Bung Purba, Ketua dan Sekretaris Exco Provinsi, beserta jajaran Exco Provinsi. Ini juga ada Bung Dedi dari MSPMI, ada kawan dari KSPSI AGN tentu, ada kawan tadi dari Lomenik KSBSI, ada juga mungkin dari MSPLM KSPSI, dan juga SPN, ya, bubunya dari SPN, dan juga seluruh kawan-kawan Serikat Pekerja Serikat Guru, Persatuan Guru se-Provinsi Kepulauan Riau. Batam adalah napas dan darah saya. Jadi begitu saya tadi masuk, darah saya itu berdesir ya. Tak terasa air mata saya itu menetes. Kira-kira tahun berapa deh saya datang ke sini pertama kali menginjakan kota Batam? Berapa? 2001 bersama almarhum Pak Tamrin Mosi, semoga Allah terima di dalam surganya. Saya menginjakan tanah Batam itu disambut dengan parang. Nefrizal pasti ingat itu, PSECB disambut dengan parang, dan saya dengan Pak Tamrin disuruh pulang karena nggak boleh menginjakan kota Batam. Kota Batam itu haram ada serikat buruh. Tapi Pak Tamrin almarhum bertanya pada saya, gimana Bung Iqbal? Ayo maju terus. Sekali langkah, sekali layar terkembang, sekali langkah maju, tak surut satu tindak pun ke belakang. Kita keluar dari Bandara Batam dengan teriakan-teriakan yang ingin mengusir, membunuh, bahkan mengancam dengan kata-kata kasar. Dan seenaknya aja, yang tanda saya petik ya, tanda petik godfather kecil itu mengusir saya dan almarhum Pak Tamrin pulang. Tapi kita nggak gentar. Dan saya oleh Nefrizal dan beberapa kawan kita ke Panasonic PSECB. Nefrizal apa siapa gitu ya? Indra ya, Bitoyo Indra ya, untuk di PSECB. Di PSECB itulah pertama kali lahirnya MSPN. Tapi sebelumnya sudah ada KSPSI yang awal-awal KSPSI. Batam adalah nafas dan darah saya. Saya menginjak kembali nafas dan darah saya yang saya tinggalkan lama di Batam. 2009 saya tidak dikenal oleh orang Batam dan Kepulauan Riau. Teman-teman Batam khususnya MSPMI meminta saya untuk maju calon legislatif DPR RI dari partai tertentu. Saya nggak dikenal orang. Saya tahu benar nafasnya Batam dan darahnya Batam. Dan saya nggak dikenal orang, walaupun saat itu saya presiden MSP. Tapi dengan militansi kawan-kawan MSPMI dan KSPSI pada waktu itu, dan Lomenik, Bung siapa ini? Lomenik, astagfirullah. Siapa namanya Lomenik? Dan Lomenik, kalau Lomenik SBSI, jadi Lomenik lah. Kita maju. Setelah pemilu, itu kalau teman-teman Batam mengkampanyekan saya sebagai caleg DPR RI dari partai tertentu, pergi subuh, habis sholat subuh jam 5, itu bertebaran. Kawan-kawan Batam bertebaran, Karimun dan Bintang, 3 pulau yang saya datangi itu. Saya dengan Nefrizal nyebrang pulau, nginep di satu hotel di samping dermaga itu, baik di Bintang maupun di Karimun. Itu nanti pulang jam 3 pagi. Saya turun dari ngontrak rumah, di daerah mana itu Nef? Dutamas. Turun jam habis subuh, nanti pulang jam 3 pagi. Dan kawan-kawan Batam, MSPMI,
dibantu oleh SPSI dan Lomeni, oh ya Edward Marpaun, waktu itu ketuanya. Baru kita balik ke rumah itu jam 3 pagi. Tiada hari tanpa yang sekarang disebut sapa pemilih, salam satu pintu, SA1, dan konsolidasi. Tiada hari dari satu tingkat dormitory sampai tingkat 6 ya, kalau nggak salah. Ya, itu saya naik tangga menyapa para guru-guru perempuan yang baru pulang kerja. Ada juga guru-guru perempuan dan guru laki yang mau berangkat kerja. Kau tahu, begitu diumumkan, ada namanya quick count. Quick count itu menghitung suara pada saat selesai penghitungan suara. Pencoblosan, bukan penghitungan. Selesai pencoblosan ditutup, maka lembaga-lembaga survei lokal maupun nasional namanya quick count. Bukan elektabilitas ya, bukan real count. Dari quick count itu tercatatlah Batam Pos sudah mengumumin 2009. Nomor 1 Nani dari Demokrat. Nomor 2 Haris Azhar, tokoh Golkar yang sangat terkenal setelah Pak Ismet. Nomor 2. Nomor 3 Said Iqbal. Sudah diumumkan tiga nama yang lolos suara terbanyak DPR RI. Walaupun apa lacur, apa daya berubah di yang nomor 3 itu. Kita nggak persoalkan itu. Udah selesai. Kalau saya jadi DPR RI saat itu nggak ada BPJS. Karena saya nggak jadi anggota DPR RI, kita berjuang BPJS menang. Itulah sumbangsi kaum buruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang sekarang rakyat tidak ada lagi yang ditolak dalam berobat. BPJS di perjuangan kita. Kita kaum buruh, kita turun ke jalan. 2 tahun kita berjuang. 28 Oktober 2011. Saya ingat benar, 28 Oktober 2010. Gerbang DPR udah saya perintahkan dirubuhkan oleh almarhum Bung Baris. Please, rubuhin aja. Jam 00.01. Jam 12 malam lewat 1 menit. Karena kalau nggak digolkan BPJS saat itu nunggu 10 tahun lagi. Karena harus masa sidang berikutnya dan anggota DPR harus diganti. Hujan petir, hujan besar di dalam buku BPJS, dalam pusaran kekuasaan itu ditulis. Tapi tiba-tiba dari dalam sana gedung DPR Senayan, Mbak Rike dan beberapa kawan anggota DPR berlalu-lalu, kita menang. Saya udah bilang kan, Barakuda, gas air mata, Panser, ada Panser tuh saya ingat benar. 28 Oktober, Sumpah Pemuda 2010. Hampir pagar roboh, itu garda metal semua udah buka baju itu. Baris kan badannya gede itu, almarhum kayak gorila, udah tepok-tepok dada aja. Karena saya bilang, pokoknya jangan ada pulang, gua ada di sini. Saya dulu hujan petir udah basah semua, buka baju. Datang Pak Rike dan kawan-kawan, kita menang. Akhirnya lahir BPJS. Tidak ada lagi rakyat yang ditolak berobat di rumah sakit. Tentang persoalan administrasi itu masalah waktu. Itu janji saya kepada rakyat Batam. Kalau saya tidak pun terpilih jadi anggota DPR RI, kami, Serikat Buruh, KSPSI Adigani, KSPI, FSPMB, dan semua serikat-serikat lain, Lomedik waktu itu, almarhum Bang Mokhtar Pak Paha, pendiri Partai Buruh, kita akan berjuang agar rakyat tidak lagi ditolak berobat ke rumah sakit, unlimited biaya, semua jenis penyakit, dan ditanggung sampai seumur hidup. Saya waktu itu menjelaskan perjuangan BPJS ini di Helsinki, di Finlandia. Itu begitu saya jelaskan, seumur hidup, semua jenis penyakit, kemudian unlimited biaya, dengan iuran, waktu itu iuran mandiri hanya 25.000, mereka terkagum-kagum, tepuk tangan itu sampai 10 menit standing applause. Kami berjuang, Brother Iqbal itu 100 tahun kata mereka, Anda cuma 2 tahun. Saudara, buruh itu kalau udah sakit dan dia bergerak itu nggak ada yang bisa tahu. Itulah the sleeping giant, raksasa yang sedang tidur. Batam adalah tentang napas dan darah. 2009 Tuhan memang berkehendak lain.
andaikan saya menang DPR sebagaimana yang diumumkan oleh Batam Pos kan terkenal waktu itu, mungkin gak ada BPJS, mungkin gak ada partai buruh. Tuhan punya kehendak dan takdirnya sendiri terhadap kita, setidak-tidaknya terhadap saya. Hari ini partai buruh lah, mungkin Tuhan sedang berencana dengan kekuasaannya, kudrat, iradat, apapun agamamu, siapapun Tuhan. Tuhan mungkin sedang berencana bahwa orang-orang kecil ini, bahwa orang-orang yang selama ini tertindas dan termarginalkan, dipanggil ketika pemilu dipunggungi. Setelah selesai pemilu, dia akan masuk dalam kekuasaan. Dia akan menjadi equilibrium, penyeimbang terhadap orang-orang kaya. 67% DPR RI dikuasai oleh para pengusaha. Maka keluarlah Omnibus Law. Undang-undang selalu bercita rasa pengusaha. Bagaimana mungkin negara ditempatkan sebagai agen outsourcing? Karena para pemodal melalui anggota DPR RI itu punya kuasa 67%. Ada yang mewakili kelas pekerja hanya 0,5%. Maka mereka dalam keputusan secara konstitusional sah. Mereka menempatkan negara agar negara menjadi agen outsourcing. Kenapa? Dalam Omnibus Law, pemerintah yang menentukan ini jenis pekerjaan yang boleh outsourcing dan ini jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Itulah kekuatan modal, saudara. Itulah kekuatan uang. Kau dipikir nasibmu dan anak-anakmu dipikir hanya seperut. Kasih naik upah yang remeh-temeh, dikasih sistem kerja outsourcing, dikasih kerja sistem karyawan kontrak. Karena mereka punya kuasa secara konstitusi, mereka merebut kekuasaan. 67%. Hari ini saya datang, air mata saya menitik tadi ketika masuk ruangan itu. Aura kemenangan dan perlawanan begitu kuat. Batam adalah darah dan nafas saya. Saya berjanji bagi kamu semua dengan izin Tuhan, kita rebut kekuasaan di Batam dan di Kepulauan Riau untuk merubah nasib kaum buruh Batam. Saya janji bagi kamu, menang nih Pak. Saya tahu benar tentang Batam. Kau mungkin belum bekerja, saya sudah datang ke sini mau dibunuh dengan almarhum Batam. Kaki saya menginjakkan tanah Batam dengan penuh resiko darah. Karena itu saya minta pada kamu semua, jangan lagi kau menundukkan kepala. Tegakkan pandanganmu, ayunkan langkah kakimu, tegakkan, pastikan Partai Buruh menang di Kepulauan Riau dan Batam. Ini kota buruh. Kita bangun kembali kejayaan Batam yang oleh Profesor Dr. B.J. Habibie adalah halaman mukanya Indonesia berhadapan dengan Singapura. Tapi Batam oleh oknum-oknum tertentu, para orang-orang kaya yang ada di Batam dan Kepri. Saya tahu benar siapa pemainnya. Tanpa kita harus berkonflik dengan mereka. Mari kita bertarung di dalam konstitusional ini. Sekarang sama, Partai Buruh sama dengan Partai Golkar. Partai Buruh sejajar dengan PDIP. Partai Buruh sejajar dengan Gerindra, Nasdem, atau siapapun. Karena kita adalah partai peserta pemilu. Kita koreksi mereka orang-orang kaya yang mengendalikan Batam, seolah-olah buruh hanyalah bagian dari struktur pembangunan. Seolah-olah kamu adalah bagian yang tidak penting. Kau lihat, dari mulai Batam berdiri sampai hari ini, rumah mereka masih kaya raya. Kau lihat buruh-buruh Batam dipecat, di PHK, sistem kerja organisasi, mereka tetap kaya. Kau tahu siapa mereka? Ada di hadapan kita. Dari tahun demi tahun, mereka membuat kebijakan. Mereka kuasai parlemen, mereka kuasai wali kota, mereka kuasai gubernur. Karena mereka tahu secara konstitusional untuk menguasai negeri ini adalah jalurnya. Hari ini, syahadu, kau bersaksikan kawan-kawan buruh Batam,
Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, apapun agamamu, kau persaksikan Tuhan telah memberikan alat kekuasaan kepada kita. Tuhan sedang menggoreskan takdirnya di sebuah cerita tentang negeri yang sebenarnya adalah negeri berhadapan dengan Singapura. Andaikan Allah izinkan anggota DPR RI satu orang dari Batam, dari Kepri, dan kita punya satu fraksi di Batam dan beberapa anggota DPRD di Provinsi Kepri, di kabupaten kota di luar Batam, kau persaksikan kita rubah Batam, kita rubah Kepri, kita jadikan keseimbangan equilibrium. Kita jadikan Batam bukannya Singapura. Kita bangun pelabuhan bebas yang besar. Apa itu Singapura? Indonesia negara nomor 7 terkaya di dunia dari purchasing power parity. Itu yang bilang IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, lembaga-lembaga internasional, bahkan pemerintah mengumumkan dengan bangganya bahwa mereka mengatakan Indonesia nomor 7 terkaya di dunia. Mari kita berkaca dengan data mereka. Prancis, Inggris gak ada apa-apanya. Singapura seujung kukunya Indonesia. Ujung kukunya Indonesia. Malaysia sedebu. Indonesia itu nomor 7 terkaya di dunia dari purchasing power parity, daya beli, paritas daya beli. Satu Amerika, mungkin sekarang Cina. Amerika, Cina, Jerman, Jepang, kemudian Brasil. India maksud saya, Brasil kalah sama Indonesia. Prancis sama Inggris kalah. Kita akan jadikan Batam bukannya Singapura. Kita bikin pelabuhan bebas tanpa harus menggusur seperti di Rempang. Kita pertahankan karena ada the land of wealth. Itu partai buruh. Partai buruh sikapnya jelas. The land of wealth. Tanah adalah tentang kedaulatan. Sejengkal tanah adalah tentang kedaulatan. Misal kamu punya rumah, didatangin pekarangan rumah kamu, dibikin tenda, marah nggak? Ini turun temurun. Tanah Kesultanan Riau Lingga mengusir penjajah Belanda di tanah Melayu ini, yang dulu menjadi bagian dari Riau Lingga. Tiba-tiba main usir, nggak ada. Partai Buruh udah kesana bersama Bung Alfitoni, Purba, Dedi, Afrika. The land of wealth, kata Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik dunia. Kalau bapak ekonomi modern itu namanya Keynesian. The land of wealth, kedaulatan adalah tentang tanah. Kita akan bikin Batam dan kabupaten kota lagi yang lainnya, Karimun, Bintan, Natuna, Anambas. Kita akan berhadapan dengan Singapura. Pelabuhan bebas kita besarkan melalui kita perjuangan di Senayan nanti. APBN, politik anggaran. Kita akan undang. Kalau mereka masuk ke Batam, nggak boleh kantornya di Singapura. Dia harus headquartersnya di sini. Apa? Tempat buang limbah B3, pabrik menghasilkan polusi, tapi kantornya di Singapura. Nanti nggak boleh. Mereka nggak mau. Kita undang Jepang, Korea investasi di sini. Nggak usah Singapura. Negara seemprit, tapi karena kerakusan dari orang-orang yang sekarang berada orang-orang kaya itu, mereka hanya menjadi pedagang tanah. Tanah Batam dia jual, Rempang mau direbut, Galang mau dibangun, tapi rakyat tetap miskin, bahkan menggusur. Tidak ada bagi partai itu. Kau persaksikan saudara. Oleh karena itu menangkan partai itu. Dulu Batam itu upahnya adalah dolar. Di sini berlaku dua mata uang, dolar Singapura dan rupiah. Gaji Batam itu nomor 1 tertinggi bersama Freeport di Papua. Coba yang pertama kerja, lo kenal yang pertama nggak nih? Lo det nggak ya? Tanya yang pertama. Yang ngerasain dia anak. Itu dolar Singapura. Habibie bikin 2 mata uang berlaku di sini. Upah tertinggi adalah Batam dan Mimika.
Di Papua saya sudah pergi, di Freeport. Karena dolar. Karena Batam disiapkan oleh pemerintah pada saat itu adalah mukanya Singapura. Saya pergi ke Rotterdam. Rotterdam itu gak ada apa-apanya dengan Batam, tapi pelabuhan terbesar dunia. Rotterdam di Belanda. Kemudian Singapura harusnya Batam. Ini dibikin kayak kucing kurap gitu. Pelacuran, judi, limbah B3, upah buruhnya dihancurkan. Upah buruh Batam yang tadinya tertinggi se-Indonesia bersama Mimika, Kabupaten Mimika atau Timika di Papua sana karena ada privat. Hari ini dengan Cimahi aja kalah. Kau datang dari tanah Jawa, kau datang dari negeri Sumatera, kau datang dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, ingin mencari peruntungan di Batam. Tapi upahmu sekarang rakyat Batam, Bintan, Karimun maupun daerah-daerah lain, mungkin kecuali Natuna, upahmu lebih rendah dari negeri asal. Kau datang dari Cimahi, sekarang upah Batam lebih rendah dari Cimahi. Kau datang dari Medan, sekarang Batam dengan Medan nggak berbeda jauh. Batam adalah nafas dan darah saya. Kau camkan itu, Purba Al-Bitoni. Siap memenangkan Partai Buruh? Orang keras siap memenangkan Partai Buruh. Yang mau memenangkan Partai Buruh angkat tangannya. Yang keras, yang angkat tangan tinggi. Yang tinggi mau memenangkan Partai Buruh. Siap memenangkan Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Menangkan Partai Buruh. Kita hapuskan outsourcing. Kita kalah kemarin. Saya ikut sidang, memang saya sedih saya. Pukulan berat, uji formil kita kalah Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja. Partai Buruh dihidupkan kembali setelah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Papahan, SHMA. Semoga Tuhan terima di surganya sesuai keyakinannya. Tapi saya bilang sama kawan-kawan, saya pidato, ini bukan kekalahan. Ini adalah tentang sebuah perjuangan. Perjuangan bukan tentang kalah menang. Hari ini kita bisa menang, besok kita bisa kalah. Besok kita menang, lusanya kita kalah. Perjuangan adalah tentang sebuah keyakinan atas cita-cita yang ingin kita bangun. Seperti Batam adalah tentang nafas dan darah saya. Akhirnya Tuhan melempar saya kembali ke Batam. Saya datang hari ini. Saya niatkan, saya teguhkan pendirian dan hati saya tentu bersama kawan-kawan. Rebut kekuasaannya. Albi. Andaikan satu fraksi Tuhan izinkan di Batam, DPRD Kota Batam. Andaikan Allah izinkan, Tuhan izinkan, Sang Hyang Widi izinkan, sesuai keyakinan kita masing-masing. Isyhadu, saya perintahkan Al-Fitoni, wali Kota Batam, maju di 2020. Siapa bilang orang-orang kecil itu tidak bisa berkuasa? Lula da Silva, seorang presiden Brazil, partainya adalah Partai Buruh, bahasa Portugisnya Partidos dos Trabalhadores. Lula kecil selalu mendapatkan KDRT, bapaknya pemabuk, setiap pulang ibunya dipukul karena mabuk. Lula kecil kalau udah jam 10 malam waktu Brazil selalu merangkul ibunya karena dia tahu bapaknya akan memukul. Punggung Lula penuh dengan luka-luka pukulan bapak. Pergilah mereka merantau ke Sao Paulo. Lula kemudian masuk BLK lah, Balai Latihan Kerja di Porto Alegre, kota bajanya Brazil. Kemudian Lula pindah ke Sao Paulo, kota otomotifnya. Kalau Batam ini kota elektronik. Batam ini kota elektronik. Dia pergi ke Sao Paulo, kota mobil. Dia bekerja di pabrik Volkswagen, mobil VW. Lula kemudian aktif di Serikat Buruh, Centrale Unite Trabalhadores, serikat buruh terbesar di Brazil, CUT. Lula hanya anak orang miskin, remajanya menyemir sepatu, kecilnya penuh luka karena KDRT dari ayahnya kepada ibu. Lula kecil selalu menyediakan punggungnya untuk melindungi ibu. Miskin, super miskin.
Kemudian dia menjadi presiden CUT, Konfederasi Serikat Buruh. Kalau di sini misalnya KSPSI lah, AGN atau KSP. Orang miskin, Lula marah. Kok kita kerja dapatnya upah minimum aja? Punya motor kredit, betul apa betul? Punya rumah kredit, betul apa betul? Periksa dompet masing-masing, paling 50.000. Bukan mencerminkan pendapatan. Rizal anggota DPR 150.000 kali ini. Betul apa betul? Pergilah Lula ke petani, organisasi petani namanya MST di Brazil. Kalau di Indonesia SPI, Serikat Petani Indonesia yang bergabung dengan kita, Partai Buruh. Pak MST, kamu punya tanah nggak untuk mengelola padi? Berarti kamu untung. Pak Lula, kata Pak Petani, tanah yang kami garap ini adalah milik beliau, tuan-tuan tanah orang kaya itu. Kami hanya buruh tanah, upah kami bahkan tak cukup. Wah, kalau gitu yang bikin kita miskin itu si orang kaya. Dia kuasain parlemen. Kalau datang pemilu mah buka manis semua. Saya tanya sama kamu, ketika kamu berjuang kenaikan upah, ada nggak satu partai politik yang berjuang upah? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa kamu pilih dia? Ketika pabrik kamu di PHK, tutup, berjuang pesangon, saya tanya, ada nggak satu partai politik yang belain pesangon kamu? Ada nggak? Kenapa kamu pilih dia? Ketika Omnibus Law tanggal 2 Oktober yang lalu, sampai tengah malam kita berjibaku, tunjukkan pada saya satu partai politik saja yang berada di samping kita. Ada nggak? Kenapa kamu pilih dia? Mereka yang membuat kita miskin, mereka yang membuat kita tidak punya masa depan, mereka yang membuat kita jatuh dalam lembah kemiskinan. Mereka makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Enough is enough, saudara. Cukup sudah, saudara. Kau tentukan pikiran hari ini, today or never. Hari ini atau tidak sama sekali. Kamu bisa jadi wali kota kok nggak ada partai. Tuhan sudah kasih kamu partai. Ini masalah tentang kerja keras. Hari ini mungkin partai A berkuasa jadi wali kota. Mungkin 2024 Tuhan ingin memberi kamu kesempatan jadi wali kota. Bisa Alfi Tony, bisa Purba, bisa Efrinjal, bisa jadi siapapun. Dulu Ridwan Kamil itu siapa? Cuma seorang arsitek biasa saja, bisa jadi gubernur. Dulu Pak Jokowi presiden yang kita cintai dulu siapa? Seorang pengusaha mebel kecil, bisa jadi presiden. Bahkan di akhir kesempatan ini 78% rakyat tetap memberi kepuasan pada presiden. Dulu Lula orang miskin. Andaikan saja dulu Lula 2 kali periode, 4 tahun sekali kalau berhasil, cerita tadi. Dia tukang semir sepatu. Tapi hatinya dan pikirannya kuat. Dia bersama petani mendirikan Parti Dos Trabalhadores. Seperti Pak Jokowi, pengusaha mebel biasa-biasa saja, presiden yang kita cintai. Seperti gubernur. Dulu siapa? Gubernur, siapapun di provinsi ini yang orang-orang biasa banyak. Hari ini mungkin Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kamu. Rebut kota Batam, menangkan caleg DPR RI, jadikan satu fraksi DPRD kota Batam dan Bintan, Karimun dan Kabupaten Kota. Istana, siapa yang bisa menyembuhkan? Ya mukallibul qalub, wahai Tuhan, dia yang maha membolak-balik hati manusia. Bila dia berkata kun fayakun, wahai Tuhan yang maha membolak-balik hati manusia. Bila dia berkata jadi, maka jadilah. Ada kekuatan yang bisa melamar. Kalau kau tidak percaya, maka kau tidak akan. Ketika kau takut dan tidak percaya,
setengah kemenangan telah hilang. Ketika kau punya keyakinan dan kepercayaan, setengah kemenangan telah kau raih. Ayo bangkit, bangkit Nev. Gua tahu bener nih nafas dan darahnya Batam. Kepri, menang kita. Tadi saya tanya, berapa anggota SPMI? Kata Bung Dedi, 15 ribuan. Tadi saya tanya, Purba, mungkin sekitar berapa Purba anggota SPSI? 10 ribuan. Mungkin Lomenik 2.000, 3.000. Katakanlah total 30 ribu. Itu modal 30 ribu. Oke lah, 30 ribu semua nggak pilih. 30 ribu nggak mau pilih semua. Anggap yang memilih 20 ribu. 20 ribu, asal militan 20 ribu, kamu doktrin terus, bawa 10 orang. Mulai dari ibunya, bapaknya, suaminya kalau perempuan, kalau laki-laki berarti istrinya, dan 2 anaknya, 5. Masa kau cari 5 yang lain gak bisa? Berarti 20 ribu kali 10, 200 ribu. Jadilah Nefrizal DPR. Atau siapa? Yana atau Sohani. Yang penting ada satu. Kamu bayangin, kalau satu orang DPR RI, 3 kursi DPRD provinsi. Ngeri orang Bu. SPMI, Lomenik, SPSI, AGN, bersatu aja orang udah ngeri. Ditambah partai, satu fraksi. Begitu pilkada, wali kota kita rebut, wali kota Batam, ngeri. Wali kota Batam gampang, naikin upah aja 25%. Wali kota tentuin Alpintoni. Misal Alpintoni wali kota, dia tanda tangan. Ada tapi demonya gede, misal 20 ribu. Nanti kan kata wali kota, oh saya tak ini nih, rakyat saya datang, buruh, tanda tangan aja 25%. 25%, bisa nggak? Itu yang dilakukan Lula. 8 tahun dia berkuasa, tanpa demo, dia naikin upah 30% setiap tahun. Itu waktu saya panel di Los Angeles dengan Menteri Tenaga Kerja Lula. Saya panel tentang BPJS yang kita perjuangin itu, dia panel tentang di Los Angeles, Amerika. Tahu nggak? Lihat Los Angeles, lihat. Rempang agak ke kanan sedikit. Kalau partai buruh, kaum buruh kuasa, tani kuasa, nggak akan ada kasus Rempang. Saya mah gampang. Kalau Allah izinkan partai buruh menang di Senayan, amin. Amin. Amin ya Allah. Gampang deh. Gua kirim 20 orang DPR RI partai buruh, suruh duduk di Rempang. Ngapain kita Bung Iqbal di Rempang? Berdiri di depan ekskavator. 10 DPR RI partai buruh. Terus nanti kalau kita dikenain ekskavator gimana Bung Iqbal? Ya itu udah sial lu aja. Gak ada yang berani. Mana mungkin berani 10 tembakin gas air mata? Coba aja. Misalnya Rempang, ini bisa. Kalau Allah izinkan partai buruh lolos, amin. Amin ya Allah. Amin wahai Tuhanku. 10 orang, gak mungkin dia tembakin gas air mata. Beritanya kan headline, 10 anggota DPR ditembak gas air mata. Pura-pura pingsan aja semua. Itu kekuatan partai. Ada yang berani partai kayak begitu? Ada yang partai berjuang untuk outsourcing? Ada nggak? Ada nggak partai yang membela tanah rakyat yang dirampas? Ada nggak? SPI, kemarin saya ke Jambi dan Sumatera Selatan. Oh merinding saya ke Jambi. Petani-petani miskin, dia merebut reclaiming, reforma agraria, land reform, dan itu janji saya. Saya kalau partai buruh berkuasa saya land reform. Kedaulatan pangan itu arti impor. Impor kita lawan. Petani akan kita gerakkan. Land reform, tanah dikembalikan pada petani. Reclaiming di Jambi, mereka merebut tanah yang dikuasai oleh korporasi 69.000 hektar. Oh merinding saya waktu ke Jambi. Itulah orang kecil. Kalau dia terlalu ditindas, dia nggak ada pandang bulu lagi akan apa.
Menangkan Partai Buruh semua. Nafas dan darahmu di sini. Anak-anakmu beranak piana. Bayangkan kalau 200.000, 1 kursi DPR, 3 kursi DPRD provinsi, Batam saya yakin 1 fraksi, Bintan 1 fraksi, Karimun 1 fraksi. Ngeri, Bu. Ngeri. Ngeri gak? Ngeri apaan? Gerakan buruhnya kuat, DPRD-nya ada. Kalaupun tidak jadi wali kota, minimal wakil wali kota. Bung, ini tanah. Kau dari 30.000 buruh yang berserikat itu, ambil 20.000 militan, didik. Suruh cari 10 orang. Udah dapat dari warga inti 5. Masa 5 lagi dia tak bisa nyari? Kalah itu kekuatan uang. Kalau kamu datang ke satu kampung, kamu datang ke satu pabrik, kamu datang ke satu pintu ke pintu, di Bukakuni, di Sebedong, di Sagulung, itu suara saya menang semua. Ada Devrica. Bukakuni, Sebedong, apalagi tadi, Sagulung, itu kan basis buruh. Suara saya menang 2009. Ulangi kembali ke kejayaan itu. Mereka tadi bertanya, Bung Iqbal Nefrijal ini mau ngajak kita milih Partai Buruh, kampanye-kampanye, uang cendolnya mana? Uang keramiknya mana? Uang kali aksinya kemana? Kemarin Bung Iqbal itu Partai A ngasih 500.000, Partai B ngasih 750.000. Cara jawabnya gampang, ini caleg ya. Bu, sini Pak, sini Pak. Punya anak nggak? Punya. Kerja nggak? Kerja. Tanya anaknya, berapa naik gajinya? Oh, 200.000. Kalikan 12. 2,4 juta. Berapa Bapak dikasih? 500.000 untuk 5 tahun. Berarti setahun hanya 100.000. Berarti sebulan hanya 10.000. Kami memberi 2,4 juta sampai setiap tahun naik terus. Begitu. Oh iya. Bapak Ibu sini. Mereka kasih 500.000 kan? Saya mau tanya, ada nggak yang di PHK kemarin? Iya bener tuh, anak saya di PHK nggak dapat pesangon. Panggil anaknya. Hari ini kami urus pesangonnya 100 juta. Kalau masa kerja di atas 10 tahun. Ada yang lebih hebat, lebih banyak. 10.000 rupiah per bulan atau 100 juta. Oh iya, menang. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan malu. Luruskan pandangan, ayunkan langkahmu, tekadkan dadamu bahwa uang bisa kita kalahkan dengan kekuatan emas. Karena kita punya. Itu nih. Lu jangan takut. Wah, itu udah partai itu ngasih 500.000. Tanya, naik gaji berapa? Suamimu naik gaji berapa? Oh, 200.000, 300.000. Kalikan 12. Setiap tahun kami naikkan gaji. Itu perjuangan kami. Ada partai politik yang ngasih uang itu memperjuangkan gaji bapak ibu atau anak bapak ibu. Ada ketika anak bapak ibu atau suami ibu dipecat dapat pesangon. Siapa yang membela? Kami. Bukan untuk siapa? Untuk meruntuhkan politik uang. Ya, caleg ya. Berani nggak? Jangan malu. Ya, karena itu tadi Bung Buya bilang, siapa pemilih? Saya minta Bung Albertoni, Bung, kalau lu bikin siapa pemilih di Bukakuni, lu bikin siapa pemilih di Batam Center, ngeri orang. Itu tanya Buya. Di Kahatek 40.000. Jam 5 sore, Kahatek itu luasnya kita, nauzubillah, pabrik tekstil di Ranca Ekek, Sumedang ya. Dari Cilenyi, Gerometan capek nggak? Upahnya upah minimum Gerometan. Takutnya nggak upah minimum, capek. Jadi 40.000, saya lihat di videonya. Keluar Buya, siapa Dadan, ya Bung Ferry, mereka tuh cuma begini. Assalamualaikum, hati-hati di jalan. Partai Buruh sedang berjuang, 15% naik upah.
Ada partai kayak gitu, nggak mungkin. Baru juga berdiri sama satpam disuruh pergi. Loh, satpam kita bilang, Bapak jangan ngusir kita ya. Gaji Bapak kita yang perjuangin. Status Bapak outsourcing kan kita yang berjuang. Siap. Bahkan dia ikut-ikutan bagi-bagi itu. Di Bandung Barat, di Cakung, di Jawa Tengah, Jepara, di Sidoarjo. Batam belum saya lihat. Udah. Lebih kenceng lagi. Jadi pulang kerja di Muka Kuning, kan ada berapa pintu? Muka Kuning ada berapa pintu? 2. Cegah. 4 penjuru. 4 penjuru pintu di Muka Kuning kuasai. Gitu Tony, meraih orang. Udah menang itu satu fraksi. Insya Allah wali kota Batam akan direbut oleh partai. Ya maka ligur kalau wahai Allah, dialah yang maha membolak-balik hati manusia. Bila dia berkata Allah, Tuhan yang maha kuasa, kut jadi fayakun, maka jadi. Manjaga wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh kata Tuhan, maka akan aku beri kemenangan. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan hadis yang diturunkan pada Nabi, tapi langsung dari Tuhan. Yang tidak tercatat dalam Al-Quran itu namanya Tuhan berjanji pada dirinya sendiri. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri. Di dalam setiap kesulitan akan aku beri kemudahan. Tuhan bersumpah lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam satu kesulitan akan aku beri 2 kemudahan. Sumpah Tuhan kepadamu. Agama apapun saya akan mengajarkan tentang itu. Apalagi yang kau sedihkan. La tahzan, bangkit melawan, tunjukkan perlawanan, luruskan pandangan, teguhkan pendirian, ayunkan gerak langkah. Kau pasti menang. Tapi kayak tadi, jangan malu, jangan malas. Sapa pemilih. Satu, ketok pintu, tok. Yang tadi kalau ditanya mana uang cendol, mana ibu punya ini, punya anak, pesangonnya berapa, naik gajinya, pasti dia nyerah. Saya ingat benar waktu itu sama Yoni kalau nggak salah. Di lapangan bulu tangkis, RT-nya nanya mana uang untuk warga, nggak ada. Saya mau datang ke sini mau berjuang bersama-sama di lapangan bulu tangkis. Nggak tahu daerah mana, udah lupa kok. 2009 berarti berapa? 14 tahun yang lalu. Saya jelaskan tentang pesangon saya, baru mereka ngerti. Oh berarti suami saya Mas Iqbal bisa dibela. Iya. Anda terima katakan 500.000, 5 tahun kan sekali doang. Bagi 5 tahun, 1 tahun 100.000, 100.000 per tahun. Bagi 12, kira-kira sebulan 10.000. Jelaskan pada rakyat. Jangan malu dan jangan malas. Harus kayak gua lu harus 2 kali kayak gua. Kalau lu biasa-biasanya kalah. Tapi kalau lu kayak gua sama Diana, sama Suari, kan ini akumulasi dapat 2 ribu. Kata Nefrijal DPT 800.000 ya Batam kira-kira 800.000, 700.000-nya adalah buruh. Pareto diagram ini ilmu metode ilmiah udah terbukti. Seorang profesor dari Jepang, kalau ada satu populasi maka kita bisa akan ambil menang itu 20%. Nah kalau 800.000 20% itu 160.000. Tidak ada kata kalah sebenarnya untuk Kemp. Rebut 1 kursi DPR RI, rebut 3 kursi DPRD provinsi, rebut 5 sampai 6 kursi DPRD Kota Batam dan kabupaten kota lain. 1 fraksi. Nanti kalau ada Dedi demo, Murba demo, Domenik demo, yang fraksi partai buruh misal 7 orang keluar ikut demo. Emang begitu. Gak mau, gua pecat. Gua kan presidennya. Pusing-pusing amat. Saya pecat. Abi Tony, kenapa itu gak mau? Siapa ketua fraksinya? Pecat semua. Ganti hari ini juga. Apa susahnya? Nefrijal gak mau turun ke Batam, ya kita pecat. Enak aja lu. Ngapain lu di Jakarta? Kau turun ke bawah. Ada
serempak kita tambahin. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Inilah pilihan Tuhan. Kalau nggak kamu kufur nikmat. Tapi tadi manjada wajada, Tuhan akan memberikan satu kemenangan, kemuliaan ketika kamu mau bersungguh-sungguh. Maka salah satu, siapa pemilih Tuhan? Jangan malu. Nef, ketok pintu, udah tahu buka pas-pasan Nef. Gak punya duit, pakai malas dan pemalu, ya kalah lah. Coba, ya caleg-caleg, apa tangan caleg-caleg? Berdiri, saya mau lihat caleg-caleg. Coba berdiri semua caleg. Berdiri semua caleg. Lihat tuh, perempuannya banyak, masih muda-muda. Yang laki muda masih ganteng-ganteng, walaupun uang 50.000 di dompet. Siap menangan Partai Buruh? Siap menangan Partai Buruh? Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Ayo kita berdiri semua untuk memberikan semangat. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Yang nggak berdiri temennya Apindo. Siap berjuang? Siap menangin Partai Buruh? Siap. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan yang keras. Halo, halo Bandung, kota kenang, lebih keras. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mariku rebut kembali. Lampunya mati. Ayo angkat HP-nya, nyalain HP-nya. Nyalain HP-nya. Kalau nggak ada HP berarti di penggadaian. HP-nya berarti semua flashnya hidupin. Handphonenya flashnya hidup semua. Indonesia tanah air beta, pusaka abadilah jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap punya bangsa. Di sana tempat lahir beta, diwai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kawan-kawan, Indonesia tanah air beta. Di situ beta dilahirkan. Di situ beta berkalang tanah. Kau majukan Kepri, menangkan Kepri, dan rebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Siap. Ada internasionalnya. Mana ini? Farid. DJ-nya siapa? Udah melarikan diri. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union make us strong. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Udah. Ayo mainkan. Yang nggak hafal lihat ke depan. Yang keras. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Mana nih gambarnya? Gambarnya nggak ada. Taruh, tunggu. Stop. Gambarnya ada nggak? Nggak bisa. Hah? Gambarnya. Tampilkan.
Bisa nggak? Bisa. Tetap semangat.